Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi nih sama aku, Salsabila Nurjinita Putri dari SMP Negeri 3 Cilenyi. Pada kesempatan kali ini, aku akan mereview buku dengan metode berdongeng. Buku yang akan aku review kali ini berjudul Kumpulan Dongeng Si Kancil, yang ditulis oleh D.R.A. Silviana dan diterbitkan oleh Widya Karya Semarang pada tahun 2010. Jumlah halaman pada buku ini yaitu 120 dan reviewernya adalah aku sendiri. Sadarnya si Rakus. Pada zaman dahulu, hiduplah dua angsa bernama Angma dan Angkus. Mereka merupakan adik kakak. Namun meskipun adik kakak, mereka memiliki sifat yang sangat berbeda. Angma, sang kakak, memiliki sifat yang sangat baik. Sedangkan Angkus, sang adik, memiliki sifat yang sangat buruk. Karena itulah, Angma yang tidak ingin terjerat masalah gara-gara adiknya memutuskan untuk tinggal sendiri dengan bekerja mencari kayu bakar di hutan dan dijualnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pada suatu malam saat sedang tidur, Angma bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua yang berkata kepadanya, "Hei Angma, jika engkau ingin semua keinginanmu dikabulkan, maka pergilah bertapa di sebuah goa," ucap kakek itu kepada Angma. Keesokan paginya, Angma pun langsung mengemas barang-barangnya dan segera berlalu pergi mencari goa yang dimaksudkan si kakek tua dalam mimpi. Sesampainya di goa itu, Angma langsung masuk dan bertapa di dalamnya. Angma melangitkan doa-doanya. Tidak lama kemudian, muncullah bokor bercahaya di depannya. Angma terkejut karena tiba-tiba ada bokor bercahaya di depannya. Dia pun langsung membawa bokor bercahaya itu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Angma sedikit kebingungan bagaimana cara menggunakan bokor bercahaya itu. Angma pun langsung membuat satu permintaan. "Hei bokor bercahaya, berikan aku jagung dan air." Angma senang sekaligus terkejut karena bokor tersebut dapat mengabulkan permintaannya. Nah, setelah ada bokor itu di kehidupan Angma, hidup Angma menjadi lebih damai. Angma tidak perlu bekerja, Angma hanya perlu meminta dan bokor tersebut akan langsung mengabulkannya. Namun, Angkus sang adik malah curiga dengan kedamaian hidup sang kakak. Angkus mencoba mencari tahu, namun tidak dapat menemukan jawabannya. Pada suatu hari, Angkus melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa kakaknya meminta kepada sebuah bokor bercahaya dan bokor bercahaya itu dapat mengabulkannya. Nah, mulai dari situlah muncul niat jahat Angkus. Angkus. Pada malam harinya, Angkus mengintip-ngintip masuk ke rumah Angma. Dia melihat kondisi sekitar, apakah aman untuk melanjutkan aksinya. Setelah dikiranya aman, Angkus pun langsung masuk ke rumah Angma. Ia langsung mencuri bokor bercahaya milik sang kakak dan dibawa pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Angkus langsung meminta satu permintaan kepada bokor bercahaya itu. "Hei bokor bercahaya, berikan aku jagung." Angkus sangat terkejut karena bokor bercahaya itu dapat mengabulkan permintaannya. Namun, kesenangan itu tidak berangsur lama. Bokor itu terus mengeluarkan jagung, yang semakin lama jagung itu semakin menumpuk, yang membuat tubuh Angkus hampir tertimbun oleh jagung itu. Angkus pun meminta tolong. "Tolong, tolong, siapapun yang mendengar suaraku, tolong," ucap Angkus. Di sisi lain, Angma yang sedang tertidur nyenyak pun merasa terganggu dengan suara orang meminta tolong. Tanpa berpikir panjang, Angma pun langsung keluar mencari sumber suara itu. Angma yakin bahwa sumber suara itu berasal dari rumah Angkus. Angma pun mendekati rumah Angkus dan mengetok-ketok pintunya. Angma khawatir karena Angkus tidak membukakan pintu untuknya. Angma pun langsung mendobrak pintu rumah Angkus dan betapa terkejutnya Angma melihat adiknya tertimbun oleh tumpukan jagung. Angma pun mencari sebuah kayu panjang dan dijulurkannya kepada adiknya. Ditariknya kayu itu bersamaan dengan selamatnya Angkus dari tumpukan jagung itu. Mereka pun langsung menutup pintu itu rapat-rapat, menutup pintu rumah Angkus rapat-rapat dan ditahannya dengan berbagai barang. Setelah selesai, mereka pun langsung lari ke rumah Angma. Sampainya di rumah Angma, Angkus pun langsung meminta maaf kepada kakaknya. "Kakak, maafkan aku ya, karena aku telah mencuri bokor bercahaya milikmu. Selama ini juga aku telah bersikap kurang sopan kepadamu." "Tidak apa-apa adikku, tapi lain kali jangan diulangi lagi ya, karena orang lain belum tentu ingin memaafkanmu jika kau melakukan hal yang sama." Setelah kejadian itu pun, Angkus berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia tidak egois dan dia tidak serakah lagi.
Ia peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, demikianlah teman-teman dongeng tentang sadarnya si rakus. Pesan moral yang kita dapatkan adalah kita tidak boleh bersikap egois, kita tidak boleh serakah, dan juga ketika kita ingin meminjam barang milik teman kita harus meminta izinnya terlebih dahulu. Jika teman kita tidak mengizinkan, kita tidak boleh memaksa hanya karena keinginan kita semata. Kita harus bersikap sopan kepada orang tua maupun orang yang lebih muda dari kita. Sekian review buku kali ini, sampai jumpa lagi di review buku selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.